Benar. Baik dok, kita pembahasan kita tentang penyakit Kawasaki. Iya. Jarang banget dok kita dengar penyakit Kawasaki, taunya Kawasaki itu yang roda 2 gitu dok. Inilah yang kita takutkan dari penyakit Kawasaki. Karena kalau penyakit Kawasaki ini tidak kita kenali, maka beresiko sekali untuk terjadi kelainan pada kita lihat lidahnya. Lidahnya itu akan tampak seperti lidah seperti stroberi. Makanya disebut dengan strawberry tongue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di talk show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Baik, talk show Sehati adalah program televisi persembahan dari RSUD Siti Fatimah Az-Zahra Sumatera Selatan, di mana hari ini juga kita akan membahas tentang info kesehatan. Tema kita adalah penyakit Kawasaki. Nah, mungkin ya Sobat Siva yang ada di sini, pernah nggak sih dengar penyakit ini? Belum pernah, belum terlalu familiar dengan penyakit ini. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya mau menyapa dulu Sobat Siva yang hadir di studio ini dari SMK Kesehatan Atala Putra Palembang, bener gak? Katanya kalian ada yel-yel. Coba mana yel-yelnya? SMK Kesehatan Atala Putra Palembang. Wow, tepuk tangannya dong untuk kita semua. Dimana memang kesehatan itu paling penting sekali ya. Ingat, kesehatan itu paling penting. Yang pertama itu adalah kesehatan dibandingkan yang lainnya. Baik, tema kita adalah penyakit Kawasaki. Kita akan mengetahui apa itu penyakit Kawasaki dan juga menghadirkan narasumber kita. Langsung saja kita akan mengundang Dr. Ria Nova SPAK Spesialis Anak Konsultan. Baik. Baik. Ya. Dokter biasanya dipanggil Ria atau Dokter Nova? Biasanya sih saya dipanggilnya Ria. Dokter Ria. Ya. Baik, Dokter Ria ini juga adalah dokter konsultan kardiologi anak ya dok ya? Ya benar. Luar biasa. Di RSUD Siti Fatimah setiap hari dok jadwalnya? Ya kalau untuk visite saya setiap hari, tetapi kalau untuk poliklinik saya hanya hari Selasa, Kamis itu pukul 15.30, kemudian hari Sabtu itu pukul 8. Bisa langsung ya dok ya kalau misalnya mau konsultasi sama dokter. Benar. Baik dok, kita pembahasan kita tentang penyakit Kawasaki. Iya. Jarang banget dok kita dengar penyakit Kawasaki, taunya Kawasaki itu yang roda 2 gitu dok. Sebenarnya penyakit Kawasaki itu penyakit apa sih dok? Iya, jadi penyakit Kawasaki ini sebenarnya penyakitnya sudah lama ya, tapi mungkin perlu kita sosialisasikan lagi ya. Dan di Indonesia pun sudah banyak yang mengalami penyakit Kawasaki ini. Penyakit Kawasaki itu adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya gejala demam, kemudian disertai dengan adanya eksantema. Eksantema itu adalah ruam-ruam merah di tubuhnya, dan biasanya penyakit ini dicetuskan oleh suatu infeksi
baik itu virus maupun bakteri, dan memang ada faktor gangguan sistem imun juga. Berarti ada autoimunnya juga ya dok ya? Benar, penyakitnya seperti penyakit campak, jadi mirip ya, sehingga mungkin sebetulnya kejadiannya banyak, tetapi kita mungkin keliru mengenalnya sebagai penyakit yang lain. Oh, jadi bentol-bentol merah seperti itu ya dok ya? Iya. Dokter tadi bilang penyakit Kawasaki ini sudah lama, tapi kita tuh jarang banget ya denger ya. Biasanya kita dengernya itu penyakit campak, cacar gitu dok. Sudah Benar. lamanya itu dari tahun berapa ya dok? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari namanya, Kawasaki itu sebenarnya adalah nama yang pertama kali memperkenalkan penyakit ini. Jadi Kawasaki sesuai namanya ya, nama orang Jepang ya. Jadi nama lengkapnya adalah Tomisaku Kawasaki. Beliau memperkenalkan penyakit ini sebenarnya dari tahun 1967. Tahun Udah lama banget 79 ya, tahun 79 itu sudah diperkenalkan di internasional bahwa ada satu penyakit yang gejalanya itu adalah demam dan ada ruam-ruam merah di seluruh tubuhnya. Itu bisa sembuh nggak ya dok ya kalau udah ada ruam-ruam merah itu dok? Ya, jadi sebenarnya penyakitnya itu bisa sembuh ya. Tentu saja adalah yang penting mengenalinya secara dini, karena dengan mengenalinya secara dini tentu saja kita bisa segera memberikan penanganannya dan anak tersebut juga akan kembali pulih seperti semula. Dok, kalau ngomongin soal ruamnya itu, kalau campak kan beda nih dok ya sama cacar ruamnya itu ya dok ya. Kalau penyakit Kawasaki ini ruamnya gimana ya dok ya? Kalau cacar kan ada di dalamnya gitu, ada nananya gitu, ada air gitu dok. Ini kalau Kawasaki yang gimana dok? Ya, jadi kita lihat dulu fase dari penyakitnya, bahwa pada penyakit Kawasaki ini ada 3 fasenya, fase akut, fase subakut, dan satu lagi fase konvalesen. Pada fase akut itu kita mengenalinya dengan ada demam, kemudian ada ruam. Tadi ditanyakan mengenai ruamnya seperti apa ya. Ruamnya itu adalah ruam merah dengan berbagai ukuran. Jadi mulai dari yang kecil sampai yang besar, bahkan ada juga yang ruamnya itu berbentuk seperti biduran. Bidurannya kalau kita kenal geligato ya, seperti itu. Nah, jadi ada ruam ini yang disertai dengan demam yang tidak hilang-hilang demamnya. Sementara ruamnya bisa hilang ya, dia akan muncul beberapa hari tapi kemudian dia akan menghilang. Dan dipikir sudah sembuh, padahal penyakitnya berjalan terus. Ya. Penyakitnya berjalan terus dok? Iya. Berjalannya bisa kemana ya dok? Iya. Ke organ tubuh kita yang lain maksudnya? Ya, betul. Jadi mengikuti fase daripada penyakit ini. Yang tadi sudah disebutkan, ada fase akut, ada fase subakut, dan ada fase konvalesen. Seperti itu. Misalnya ruamnya hilang, penyakit Kawasaki ini ya Sobat Siva ya dan juga dokter. Tapi dokter bilang tadi demamnya itu masih, itu kenapa ya dok? Iya. Jadi penyakit Kawasaki ini memang ditandai dengan ada demam, dan tentu saja kita mengenali ini penyakit Kawasaki dari demamnya. Jadi demam memang harus ada ya. Demamnya bisa berlangsung sampai dengan 3 minggu. Wow. Iya. Jadi sampai pada fase yang tadi saya sebutkan. Tadi saya mungkin belum melengkapi ya, bahwa pada fase akut itu kan berlangsung 10 hari. Kemudian fase subakutnya bisa berlangsung hari ke-11 sampai hari ke-25. Dan di atas hari ke-25 itu fase konvalesen. Konvalesen itu artinya dia seperti sembuh. Semua gejalanya hilang, demamnya juga hilang. Tapi mungkin kelainan pada jantungnya itu masih berlangsung terus. Kelainan pada jantung ya dok ya? Iya. Oh berarti penyakit Kawasaki ini bisa menjalar ke jantung juga ya dok? Betul. Jadi bahwa penyakit Kawasaki ini sepertinya seperti penyakit infeksi yang lainnya, namun memberikan komplikasi yang tentu saja yang kita takutkan, yaitu komplikasi pada jantung dan pembuluh darah jantung. Ya. Wah ini luar biasa sekali ya dok ya. Betul. Ada sedikit ini dok pembahasan kita hari ini. Iya. Apa dok? Serius banget dok. Iya. Dok kalau kita juga pengen tahu gitu ya, untuk usianya dok yang mudah terkena penyakit Kawasaki ini usia dari berapa ke berapa ya dok ya? Ya. Jadi memang 80% penyakit Kawasaki ini mengenai pada anak-anak balita. Ya, jadi pada anak balita, jadi di bawah 5 tahun dengan usia puncaknya itu pada usia 1 sampai 2 tahun. Nah, inilah usia yang paling sering terkena penyakit Kawasaki. Sangat jarang pada usia di bawah 3 bulan atau di atas 8 tahun. Apalagi kalau pada dewasa ya enggak. Karena penyakit Kawasaki itu ya memang kita temukan pada
usia anak-anak. Itu karena apa ya dok ya penyakit Kawasaki? Karena kan kita tahu anak balita itu kan nggak main kotor gitu dok, makanannya juga mungkin masih ASI gitu dok ya, dan juga super, itu gara-gara apa ya dok? Betul. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, sampai sekarang sebenarnya orang masih belum mengetahui penyebab pastinya. Meskipun sudah banyak ya dilakukan penelitian, namun sampai saat ini juga orang belum tahu penyebab pastinya apa. Diduga bahwa penyakit Kawasaki ini karena dia gejalanya demam dan ada ruam merah, maka diduga ini adalah suatu penyakit infeksi yang dicetuskan oleh infeksi virus atau bakteri, kemudian terjadi pada orang-orang tertentu yang mempunyai gangguan pada sistem imunnya. Yang autoimun tadi ya dok? Betul, iya. Baik, kita akan lanjut lagi Dokter Ria. Terima kasih Dokter Ria sudah membahas ini seperti itu di segmen pertama. Masih banyak yang akan kita tanyakan bersama dengan Dokter Ria. Dan jangan kemana-mana, Sobat Siva, kita akan kembali lagi. Tetap di Talk Show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di Talk Show Sehati, Sehat Tenangkan Hati. Baik, masih pembahasan kita ya dok ya, penyakit Kawasaki, masih bersama dengan Dokter Ria juga di sini. Nanti Sobat Siva juga bisa tanya, jadi siapin ya pertanyaannya ya di segmen ketiga. Kita ke segmen 2 dulu ini. Dok, tadi dokter bilang penyakit Kawasaki itu pertama kali itu demam gitu dok ya, bisa sampai 3 mingguan, terus juga timbul ruam-ruam merah. Tapi kan itu sama nih dok, kayak campak gitu kan, sama kayak mungkin cacar gitu dok ya. Untuk mengenalinya lebih lanjut dok, apa sih dok yang membedakan penyakit Kawasaki ini biar orang tua itu waktu anaknya lagi demam terus muncul ruam-ruam merah langsung bawa ke dokter gitu dok? Ya, baik. Jadi pertanyaannya bagus sekali ya, karena memang kasus ini sebenarnya banyak tapi kurang dikenali. Untuk itulah maka kita harus tahu sebenarnya gejalanya apa saja selain demam dan ada ruam merah. Karena banyak sekali penyakit yang mirip seperti ini. Tetapi pada penyakit Kawasaki, selain ada demam dan ada ruam merah, kita bisa menemukan ada tanda lain yang juga sebenarnya cukup spesifik ya, cukup khas ya. Tanda apa itu? Kita mulai aja dari bagian kepalanya, kita lihat matanya. Jadi matanya bisa merah, seperti orang sakit mata, tetapi tidak ada kotoran di mata itu. Kalau sakit mata yang umum kan dia ada merah, kemudian ada belekan ya kotorannya. Namun pada penyakit Kawasaki, matanya bisa merah tapi tidak ada sekret atau belekannya. Itu satu yang harus perhatikan. Yang kedua, kita lihat ke daerah mulutnya. Di daerah mulut itu bibirnya juga kita lihat lebih merah. Kemudian kita lihat lidahnya. Lidahnya itu akan tampak seperti lidah seperti stroberi. Makanya disebut dengan strawberry tongue. Jadi kalau kita lihat lidahnya ternyata permukaan dari lidahnya itu berbintil-bintil persis seperti kita melihat kulitnya stroberi. Nah, ini cukup khas sekali ya. Lalu kita lihat juga bibirnya bisa pecah-pecah, merah, mengelupas ya. Lalu kita turun lagi ke daerah lehernya. Di daerah lehernya pun akan ada tanda yang khas, yaitu bisa ada pembesaran dari kelenjar getah bening lehernya. Biasanya kelenjar getah bening lehernya itu membesarnya sebelah, jadi cuma ada satu sisi saja. Oh, kayak gondokan gitu ya dok ya? Ya, kalau gondok kan lain ya, kekurangan yodium di depan. Ya. Kalau gondongan itu bisa ada pembengkakan juga di bawah telinganya ya, di daerah leher, ya, persis di bawah telinganya. Tapi kalau yang ini adalah pembesaran kelenjar getah bening yang ukurannya bisa kurang lebih 1 sampai 1,5 cm. Jadi nggak seperti kayak gondongan, kalau gondongan kan besar sekali ya. Kemudian kalau kita lihat lagi nanti ada ruam yang tadi saya sebutkan bermacam-macam ukurannya. Dan ada satu tanda lagi yaitu kita lihat di tangannya dan kakinya. Di telapak tangan ya dok ya? Iya, di tangan dan kakinya itu pada fase akut kita bisa menemukan bengkak, kemudian memerah. Jadi itu kita khas sekali, telapak kakinya juga kita lihat memerah. Nah, ini terjadi pada fase akut. Kemudian pada fase subakut, gejala-gejala yang saya sebutkan tadi bisa sudah hilang semua.
tapi yang tinggal hanya demam. Jadi demamnya masih terus berlangsung. Dan pada fase subakut, di ujung fase subakut, jadi sudah di atas berapa ya, 11 hari tadi ya, sampai 25 hari, nanti kita lihat di ujung-ujung jarinya, baik itu jari tangan maupun jari kakinya, kita melihat mengelupas. Jadi itu desquamasi atau dia mengelupas, seperti orang ganti kulit. Ya. Nah, ini adalah tanda khasnya. Dan kalau ini penyakit berjalan terus dan masuk ke fase yang tadi disebutkan Yang fase ketiga itu konvalesen, ya, jadi ini fase sebenarnya udah mau sembuh sebenarnya. Fase konvalesen ini kita lihat ada satu tanda khas lagi, yaitu di kukunya, di kuku ya, baik kuku kaki maupun pada kuku tangannya, kita lihat ada suatu namanya bew lines. Bew lines itu ada suatu garis melintang di kukunya. Jadi kita lihat, kita bisa menemukan itu. Dan ini sangat spesifik. Hanya kalau kita menunggu ada bius line, kan kita sudah terlambat ya. Karena obat yang diberikan itu bagusnya pada fase akut. Pada fase dia demam dengan ada ruam yang tadi saya sebutkan. Dan ada beberapa tanda yang tadi juga merupakan tanda khas untuk penyakit Kawasaki. Nah itu dia, jadi itu ya dok ya yang spesifiknya ya dok ya, yang membedakan penyakit Kawasaki itu dari penyakit lain, dari matanya, dari lidahnya, mulutnya. Dan dok kalau sebagai orang tua ya dok ya, kita tuh bawa ke dokter anaknya itu nunggu fase apa dok? Ya tentu saja ketika dia demam 5 hari atau lebih itu kita sudah harus membawa ke dokter. Ya, kalau demam 1-2 hari mungkin masih belum begitu jelas ya, dan kita mungkin bisa memberikan obat-obat demam dulu. Tetapi kalau sudah sampai 5 hari masih juga demam, maka kita harus segera ke dokter untuk memastikan apa penyebab dari demam pada anak kita tersebut. Baik, itu dia ya dok ya, berarti kalau kita bawa langsung ke rumah sakit nih, kalau misalnya ada kerabatnya atau tetangganya gitu ya dok ya, berarti diputuskanlah di fase akut ya dok ya, jangan ada fase yang lain gitu. Betul. Jangan sampai menyerang organ-organ yang lain seperti itu. Dok, ini juga nih dok, tadi kapan harus ke dokter yang tadi ya dok ya, 5 harian gitu, itu juga banyak banget pertanyaan dari Sobat Siva nih dok. Terus juga pertanyaannya dok, apa nih dok faktor risiko penyakit Kawasaki? Dokter tadi bilang kalau misalnya sudah ke fase yang ketiga tadi ya dok ya, bisa ke jantung. Itu kenapa ya dok ya bisa ke jantung dan juga bisa ke organ-organ lain? Ya baik, jadi penyakit Kawasaki ini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peradangan pada pembuluh darah. Jadi kalau dalam istilah medisnya itu terjadi vaskulitis. Vaskulitis itu adalah peradangan pada pembuluh darah. Semua pembuluh darah di tubuh kita bisa terkena, dan yang terlibat ini adalah pembuluh darah yang berukuran sedang. Termasuk di sini adalah pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner adalah pembuluh darah yang ada di jantung. Dan inilah yang kita takutkan dari penyakit Kawasaki. Karena kalau penyakit Kawasaki ini tidak kita kenali, maka beresiko sekali untuk terjadi kelainan pada pembuluh darah koronernya. Dan kalau terjadi kelainan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembuluh darah koronernya akan melebar, kemudian dia akan mengkerut, dia akan menyempit. Ini yang kita takutkan. Ketika dia melebar, aliran darah kan masih bisa lancar. Tetapi ketika pembuluh darah koroner itu mengkerut, menyempit, maka aliran darah yang ke jantung akan terganggu. Jadi inilah yang kita takutkan. Sehingga anak-anak kecil yang mengalami penyakit Kawasaki ini, nantinya dia bisa menjadi penderita penyakit jantung koroner kalau terjadi keterlibatan pada pembuluh darah koronernya. Jadi itulah yang kita takutkan, makanya harus kita kenali sedini mungkin. Kalau di Palembang banyak nggak sih dok yang menderita penyakit Kawasaki ini anak-anak? Ya, banyak. Jadi sudah banyak sekali kasus-kasus yang kita rawat dengan penyakit Kawasaki. Tentu saja pada waktu mungkin 20 tahun yang lalu ini nggak begitu dikenal ya, karena mungkin kita belum terlalu banyak mensosialisasikannya. Padahal kasusnya bukan berarti sekarang jadi meningkat, dulu enggak, bukan seperti itu. Penyakit ini sama seperti kayak fenomena gunung es. Kita melihatnya sedikit, tapi sebenarnya itu kejadiannya banyak. Jadi disinilah perlu mengenalinya sedini mungkin ya. Jadi di Palembang ini sudah ada
Sudah ada? Iya, Banyak dan nggak dok? iya banyak dan bukan sesuatu penyakit yang baru ya. Ini penyakit bukan suatu penyakit yang baru, bukan. Penyakitnya sudah ada sebelumnya, tinggal kita saja kita bagaimana cara mengenalinya. Ya, Iya, jadi kan kita tuh baru denger gitu dok, ternyata ini betul. tuh udah penyakit lama. Sebenarnya Iya, kalau kita juga buka di internet gitu iya, dok ya, ini udah banyak sekali ya dok ya contoh-contohnya gitu betul. dok. Nah dok, kalau misalnya kita tahu nih, misalnya ada saudara kita, adik kita atau anak gitu dok ya, itu langsung ke dokter umum atau langsung ke dokter spesialis anak aja sih dok? Ya, tentu saja kalau ada demam, tentu silakan mau ke dokter dokter umum boleh cari saja dokter yang terdekat untuk memastikan penyebabnya apa. Kemudian nanti dokter akan mengenal kecurigaan ini suatu Kawasaki sehingga mereka nanti akan mengkonsultasikannya ke dokter ahlinya, ke dokter jantung anak untuk memastikan ini betul-betul penyakit Kawasaki apa tidak. Karena untuk mengetahui ini Kawasaki apa tidak selain kita mengenal dari tanda-tanda atau gejala yang muncul, maka kita juga harus melakukan kan pemeriksaan darahnya. Kemudian kita juga harus melakukan lagi pemeriksaan pada jantungnya. Baik. Ya, Sabar dulu dok, karena pembahasan ini cukup banyak ya dok ya, ya. Dan tadi darah, jantung dan masih ada lagi ya dok ya pemeriksaan yang akan kita perlukan untuk mengetahui ini benar nggak sih penyakit Kawasaki. betul. Tapi nanti kita akan kembali lagi dok, masih di talk show Sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehat tenangkan hati. Sehati, sehati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati, sehat tenangkan hati. Baik, masih bersama dengan Dokter Ria membahas tentang penyakit Kawasaki ini ya dok ya. Yang baru nonton ini penyakitnya harus diperhatiin banget ya dok ya, apalagi untuk Benar. anak-anak seperti itu. Dok tadi untuk diagnosisnya ya dok ya, itu pengecekan darah. Ya. Terus juga tadi dokter bilang apa dok, selain darah jantung. Ya. Terus ada lagi nggak dok yang harus dicek untuk mengetahui ini memang benar-benar penyakit Kawasaki? Ya, jadi kita berangkat dari gejala klinisnya ya, Ya. yang tadi sudah kita sebutkan. Kemudian kita sudah mencurigai ini suatu penyakit Kawasaki. Untuk memastikannya kita memeriksa darahnya. Biasanya penyakit Kawasaki ini gambaran darahnya itu kebalikan dari penyakit demam berdarah ya. Kalau demam berdarah, trombositnya itu kan makin hari makin turun. Tapi kalau pada penyakit Kawasaki, makin hari trombositnya akan makin tinggi. Bahkan bisa sampai 1 juta lebih trombosit. Padahal kita tahu kan nilai trombosit yang normal itu 150.000 sampai dengan 350.000. Pada penyakit Kawasaki ini akan terus naik. Nah, Dok, itu kalau misalnya trombosit naik itu bisa bahaya juga ya dok untuk iya kesehatan? jelas tentu saja kalau sampai 1 juta trombositnya di dalam pembuluh darah, tentu trombosit ini akan saling nempel, akan lengket dan akan menutupi pembuluh darahnya dan pembuluh darah itu kecil ya dan ini tentu akan mempengaruhi ke sirkulasi di dalam pembuluh darah tersebut. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan darah, kita juga perlu memastikan apakah pembuluh darah koroner itu mengalami pelebaran atau penyempitan atau penebalan pada dinding pembuluh darahnya. Iya. Iya. Dan itu caranya biasanya kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Itu bagaimana dok pemeriksaannya dok? Ya, pemeriksaan ekokardiografi itu persis seperti pemeriksaan USG ya. Mungkin kalau mendengar kata-kata USG sudah Iya, familiar tahu ya. dong. Siapa yang udah USG di sini? Oh belum dok. Ya, Belum. betul. Jadi pemeriksaannya hampir sama. Transducer atau alat untuk memeriksa itu kita letakkan di dada si anak. Kemudian kita akan melihat struktur jantung, katup-katup jantungnya, pembuluh darah jantungnya, kemudian dinding pembungkus jantung tersebut. Itu kita lihat semua dan biasanya kalau pada penyakit Kawasaki yang sudah memasuki fase subakut, kita sudah bisa menemukan beberapa tanda yang spesifik di jantungnya. Baik, itu udah di fase subakut ya dok Iya, ya? betul. Jangan sampai deh dok ya, kalau misalnya udah tahu nih kayaknya penyakit Kawasaki jangan sampai ke subakut. Betul. Yang akut aja deh fase yang pertama gitu Betul, ya dok ya. Dok betul. ini juga Sobat Syifa kita dari SMK Kesehatan Atala Putra Palembang mau tanya. Silakan siapa yang mau tanya? Siapa namanya?
Nabila Kak. Nabila, silakan Nabila, kamu mau tanya apa? Silakan Nabila. Duduk aja Nabila. Kalau berdiri, nanti dokter juga berdiri. Silakan Nabila. Baik Kak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Permatasari dari SMK Kesehatan Atala Putra Palembang. Iya. Terima kasih dok atas ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih dok bahaya penyakit Kawasaki pada anak dan bagaimana sih cara pengobatannya? Oh gitu ya. Ngomongnya cepet gitu dok, emang Iya. dok Nabila. Untung kecilnya kena Kawasaki enggak kan? Kena campak aja dok katanya dok. Iya. Silakan dok pengobatannya dok bagaimana Baik, dok? baik, terima kasih ya Nabila. Jadi penyakit Kawasaki ini memang penyakit yang sepertinya ringan, tetapi kita takutkan terjadi komplikasi pada jantungnya dan pembuluh darah. Jadi yang bisa terjadi pada pembuluh darah pada anak-anak yang menderita Kawasaki adalah penyempitan pembuluh darah koronernya. Pada awalnya pembuluh darah koroner itu akan menebal dindingnya. Dan itu kita bisa lihat ya pada waktu kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi. Kemudian yang terjadi pada pembuluh darahnya bisa mengalami pelebaran. Normalnya diameter pembuluh darah koroner itu kurang lebih 2 mm ya kalau pada anak-anak. Namun kalau menderita Kawasaki dia bisa lebih lebar dari itu. Lalu kalau kita biarkan terus, maka yang terjadi pada pembuluh darah koronernya adalah penyempitan pada pembuluh darah tersebut. Jadi mengalami stenosis, stenosis dia sempit. Dan inilah yang kita takutkan, ini yang kita takutkan yang berbahaya ini. Dampaknya mungkin bisa bukan saat ini, tapi bisa terjadi ketika anak tersebut berusia 20 tahun, atau ketika dia berusia 30 tahun, ketika sedang melakukan suatu aktivitas, maka terjadilah misalnya sudden death seperti itu. Jadi persis gejalanya seperti orang tua yang mengalami penyakit jantung koroner. Baik. Jadi itu bahayanya dan itu komplikasinya. Pengobatannya dok katanya tadi dok. Iya betul. Pertanyaan keduanya kan adalah mengenai pengobatan. Penting sekali memberikan pengobatan yang tepat. Tentu saja pengobatan yang tepat setelah kita memastikan dulu bahwa ini penyakit Kawasaki. Dan kalau kita sudah pastikan bahwa ini penyakit Kawasaki, maka satu-satunya obatnya adalah dengan memberikan imunoglobulin. Imunoglobulin inilah yang bisa mencegah agar tidak terjadi penyempitan atau stenosis pada pembuluh darah koroner jantung anak tersebut. Jadi ini pengobatan yang utama. Di samping itu, kita juga perlu memberikan obat-obatan yang menghentikan proses peradangan atau inflamasi pada pembuluh darahnya. Jadi kita memberikan satu obat yang diminum untuk mencegah agar peradangannya cepat segera mereda seperti itu. Jadi ada 2 pengobatan yang penting dalam hal ini. Baik, itu ya dok ya. Ya. Pertanyaan yang terakhir dari Sobat Siva, silakan dari SMK Kesehatan Atala Putra Palembang, tunjuk tangan. Namanya siapa? Sheila. Siapa? Sheila. Sheila. Kayak penyanyi ya dok. Silakan Sheila mau nyanyi apa? Salah, mau tanya apa? Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya Marcella Dwi Julianti dari SMK Kesehatan Atala Putra. Sebelumnya terima kasih dok untuk penjelasannya yang baru saja saya ketahui. Saya izin bertanya bagaimana sih dok cara pemantauan yang lebih lanjut penyakit Kawasaki tersebut. Mohon penjelasannya dok, terima kasih. Baik Sheila, terima kasih Sheila. Sepertinya tadi sudah dijawab dokter, tapi nggak apa-apa dok. Kita kasih tahu lagi pemantauannya dok, bagaimana dok? Baik, terima kasih ya. Tentu saja pemantauan ini adalah mulai timbulnya demam ya, memantau anak tersebut pada fase apa menderita Kawasaki-nya. Kemudian yang kedua, kalau sudah dipastikan ini penyakit Kawasaki dan kemudian kita sudah memberikan pengobatannya yang tadi sudah disebutkan dengan memberikan imunoglobulin, lalu yang kita pantau apa? Yang kita pantau adalah bagaimana kondisi daripada pembuluh darah jantungnya. Jadi kita lihat apakah proses pelebaran pembuluh darahnya terus berlangsung atau tidak. Jika proses ini masih terus berlangsung, jadi pembuluh darah koronernya itu tampak masih melebar, maka pengobatannya akan diteruskan. Sampai kapan?
sampai pembuluh darahnya normal kembali. Itu ya, Seperti Dok, itu, iya. Tapi kalau misalnya setelah 2 bulan terkena penyakit Kawasaki dan kita tidak melihat lagi kelainan pada jantung dan pembuluh darahnya, maka pengobatannya kita stop. Lalu kita akan memantau, biasanya kalau tidak ada kelainan kita akan memantaunya 5 tahun kemudian. Wah, selama itu ya, Dok ya? Iya. Kemudian jika ada kelainan, maka kita akan terus pantau. Jadi biasanya setiap 6 bulan sekali kita akan melakukan pemeriksaan ulang ekokardiografinya. Kita harus melihat lagi bagaimana kondisi pembuluh darah koronernya. Jadi pemantauannya menjadi pemantauan yang jangka panjang. Itu dia ya, Dok ya. Emang Iya. sih sakitnya mungkin 1 bulanan sembuh ya, Dok ya. Iya. Tapi dampaknya itu yang kita takutkan dari penyakit Betul. Kawasaki ini. Betul. Dok, dokter tadi bilangnya itu pengobatannya itu dengan imunoglobulin. Iya, Benar ya, Dok ya? Itu betul. apa, Dok? Minum obat ya, Dok? Ya, jadi imunoglobulin itu tidak bisa diminum. Jadi Oh. bentuknya kemasannya adalah dalam bentuk obat yang disuntikkan ya. Dengan kata lain berarti anak-anak dengan penyakit Kawasaki itu memang harus kita rawat di rumah sakit. Jadi tidak bisa berobat jalan. Karena obatnya bukan berbentuk tablet atau bukan berbentuk sirup. Ya, jadi dia harus disuntikkan. Jadi di rumah sakit. Tapi nggak usah khawatir karena penyakit Kawasaki ini kita merawatnya tidak lama. Dan kalau sudah betul itu suatu diagnosisnya penyakit Kawasaki dan kita memberikan imunoglobulin, biasanya itu efeknya langsung terlihat. Dalam 24 sampai 48 jam yang tadinya panas tinggi dia akan turun. Semua gejalanya yang tadi ada merah mata, bibir merah, ruam, itu biasanya setelah mendapatkan imunoglobulin dia akan menghilang. Biasanya disuntik di Iya. mana, Dok? Biasanya kita teteskan obatnya dan pasti di rumah sakit ya, karena tidak mungkin di berobat jalan. Tapi seperti saya katakan, tidak perlu khawatir, dia tidak perlu lama dirawatnya. Kita merawatnya biasanya memberikan obat imunoglobulin yang kita berikan selama 10 jam, kemudian kita pantau selama 2 kali 24 jam. Jika tidak ada komplikasi dari pemberian obat tersebut, maka pasien juga sudah bisa segera berobat jalan. Nah, itu dia. Kita akan lanjut lagi ya, Dok ya. Nanti membahas tentang penyakit Kawasaki ini, Ya. Dok. Serem ya, Dok ya, kalau misalnya dampaknya ya, Dok ya, kalau kita sebagai orang tua nggak aware dengan Ya. penyakit Kawasaki ini. Tapi kita akan lebih lanjutnya nanti, Dok. Jangan kemana-mana. Tetap di talk show Sehati, Sehat, Tenangkan Hati. Sehat tenangkan hati, sehat tenangkan hati. Kembali lagi di talk show Sehati. Iya. Dokter, tepuk tangan tuh olahraga juga kan, Dok? Kita Iya, kan betul. kayak bergerak semua kan? Benar. Makanya kalau disuruh tepuk tangannya lebih Harus semangat keras. ya. Iya, semangat. Dok, kita kan masih ngomongin soal penyakit Kawasaki. Iya. Tadi untuk pengobatannya sendiri harus dirawat ya, Dok ya, karena itu kan Betul. bukan obat minum. Betul. Tapi memang obat yang diberikan oleh tenaga medis. Betul. Seperti itu. Dan tadi namanya itu imunoglobulin. Iya. Iya, bener banget, Dok. Berarti ingatan aku masih oke. Tapi, Dok, ini yang bikin penasaran juga. Sebenarnya penyakit Kawasaki ini penyakit yang menular atau enggak ya, Dok ya? Ya, jadi betul. Jadi pertanyaannya juga bagus sekali ya. Apakah ini menular apa tidak? Karena ini orang tua juga perlu mengetahuinya. Penyakit Kawasaki bukanlah penyakit yang menular. Jadi memang gambaran klinisnya seperti penyakit suatu infeksi. Kalau kita bicara tentang penyakit infeksi kan konotasinya itu menular. Tetapi pada penyakit Kawasaki itu bukan. Penyakit Kawasaki adalah penyakit yang memang sampai saat ini sebenarnya belum tahu kan etiologi atau penyebabnya. Iya. Tetapi memang diduga virus atau bakteri sebagai pencetusnya dan terjadi pada orang dengan ada gangguan sistem imun. Nah, dengan kata lain penyakit ini kan tentu tidak akan menular karena ini ada kata-kata yang terakhir tadi, ada terjadi pada orang dengan gangguan sistem imun dan itu tidak semua orang mengalaminya ya. Sehingga jadi orang tua tidak perlu khawatir lah gitu. Karena Itu ya, penyakit ini tidak menular. Bahkan dalam satu rumah misalnya ada satu yang penyakit Kawasaki tentu tidak akan menularkan ke saudara-saudaranya yang lain. Jadi berbeda ya seperti penyakit infeksi lainnya.
Dok, mungkin nggak sih dok penyakit Kawasaki itu penyebabnya karena orang tua juga yang misalnya dari kerja gitu, doknya nggak cuci tangan langsung cium, pegang anaknya gitu dok. Itu Ya. mungkin nggak sih bisa kayak gitu dok? Iya, kembali lagi bahwa memang kan ini penyebab pastinya belum tahu. Iya, Kalau penyakit Kawasaki ini bagaimana cara mencegahnya? Ya tentu saja semua pola hidup yang sehat ya. Semua pola hidup yang sehat tentu saja bukan mencegah penyakit Kawasaki tapi juga mencegah penyakit yang lainnya juga. Tentu saja kalau kita habis pulang kerja, kita cuci tangan dan sebagainya itu memang harus kita lakukan. Tetapi seperti tadi saya katakan, tentu dia bukanlah suatu penyakit yang menular ya. bukan ya dok ya Bukan, berarti bukan. ya dok ya. Dok, ini dok kalau ngomongin soal penyakit Kawasaki ini penyebabnya tadi kan belum tahu dok apa. Yang pastinya itu dari bakteri ataupun virus seperti itu dok ya. Kalau sebagai orang tua kita ada apa ya dok? Kayaknya kita ada pegangan nggak sih dok biar anak kita itu nggak tertular penyakit Kawasaki ini mungkin dari makanan-makanannya gitu dok yang harus diperhatikan apalagi untuk anak-anak di usia yang memang rentan terkena penyakit Kawasaki. Betul. Jadi kalau kita lihat dari usianya, sebenarnya semua penyakit itu bisa mengenai pada anak-anak usia ini ya, balita bawah 5 tahun. Jadi semua penyakit bisa mengenai anak tersebut. Lalu kita sebagai orang tua bagaimana sikap kita ya agar anak kita ini terhindar dari penyakit tersebut. Tentu saja karena ini terjadi pada orang-orang atau pada anak-anak dengan gangguan sistem imun, cara kita mencegahnya adalah bagaimana anak kita ini tidak terkena oleh infeksi virus atau bakteri. Karena kan ini diduga infeksi virus dan bakteri sebagai pencetusnya, ya. Bagaimana cara menghindarinya? Tentu tadi ya, pola hidup yang sehat, ya. Kemudian makanan, apakah makanan berpengaruh? Tentu saja makanan berpengaruh untuk kesehatan anak secara umum. Ya, kalau anak ini sehat, tentu saja semua penyakit dia akan terhindar. Jadi pentingnya memperhatikan pola makan penting untuk kesehatan anak secara umum. Dengan dia sehat secara umum, tentu saja semua penyakit akan bisa dihindari. Saya kira demikian. Dokter, ini ada juga pertanyaan dari Sobat Siva. Dok, ini kan yang rentan terkena penyakit Kawasaki di bawah umur 2 tahunan gitu ya dok ya. Betul. Mungkin nggak sih dok karena sufor nggak dikasih ASI? Ya, betul. Jadi ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi ya. Jadi ASI itu akan memberikan perlindungan kepada bayi kita. Dengan demikian kalau kita memberikan ASI, tentu saja semua penyakit akan terlindungi ya. Jadi memang apakah ini karena pengaruh sufor? Tentu saja belum bisa kita jawab ya, tetapi apapun itu susu ibu adalah susu yang terbaik. Jika ada susu ibu ya kita tentu harus mengutamakan susu ibunya. Kecuali memang tidak ada susu ibu, terpaksa harus susu formula. Ya, Berarti benar nggak dok? Penyakit Kawasaki itu karena Berhubungan kita memberikan susu formula? susu formula. tentu saja tidak. Tentu saja Ya, tidak. karena kan sudah banyak dilakukan penelitian, tetap saja mereka belum menemukan jawabannya, penyebab pastinya apa. Yang mereka ketahui adalah menegakkan atau mengenali penyakit Kawasaki ini. Itu sudah kita kenal cara-caranya. Tapi bagaimana kita tahu penyebab pastinya tentu kan masih tanda tanya ya. Dan mereka terus melakukan penelitian ini. Ada juga nih dok, Sobat Siva yang tanyain, dok mungkin nggak sih bakteri atau virus Kawasaki ini muncul karena misalnya dot botol gitu ya dok ya, nggak ditutup malam-malam, jadi bayinya tuh langsung minum aja gitu dok. Ya, tentu saja juga ini masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya. Tetapi untuk kesehatan secara umum, menggunakan botol dot, kita juga harus hati-hati. Ya, kalau kita tidak gunakan lagi tentu saja harus ditutup kembali, atau ketika kita menggunakan botol ini tentu saja harus dalam keadaan yang bersih. Jadi ini adalah penanganan atau pencegahan penyakit secara umum. Jadi bukan khusus untuk penyakit Kawasakinya. Ada juga nih dok pertanyaan dok dari Sobat Siva, dokter kan lagi hamil nih, ceritanya Sobat Siva kita dok. Takut banget kalau anaknya tuh lahir kena penyakit Kawasaki. Itu bisa nggak dok munculnya waktu di dalam kandungan seperti itu dok, terkena bakteri ataupun virusnya? Ya baik, kalau dari penelitiannya tentu saja ini penyakit terjadi ketika anak ini lahir ya. Secara epidemiologi
angka kejadiannya kan terjadi di atas 3 bulan sampai dengan di bawah 5 tahun. Di atas 8 tahun saja kan jarang dijumpai. Di bawah 3 bulan juga jarang. Apalagi kalau di dalam intrauterin. Intrauterin itu artinya bayinya masih di dalam perut ibunya ya. Jadi ini belum pernah dilaporkan. Belum pernah Belum ya dok pernah ya. dilaporkan penyakit Kawasaki intrauterin. Jadi intrauterin itu masih di dalam perut ibunya. Nah itu jadi bukan ya itu ya. Bukan. Tapi bisa ya dok ya kalau misalnya penyakit jantung bawaan itu apa namanya kita taunya tuh dari dalam perut bisa tapi dok ya. Betul. Kalau penyakit jantung bawaan, kehidupan intrauterin itu sudah terjadi kelainannya dan itu kita sudah bisa tahu jika ada kelainan pada penyakit pada jantungnya. Namun Kawasaki adalah bukan penyakit jantung bawaan. Pada Kawasaki mereka lahirnya jantungnya normal, tetapi pada umur tertentu terinfeksi oleh virus atau bakteri, tercetuskan oleh virus bakteri yang terjadi pada orang-orang dengan gangguan sistem imun yang menyebabkan timbulnya penyakit Kawasaki. Nah itu dia. Jadi yang bisa dideteksi itu bukan penyakit Kawasaki kalau dalam kandungan, Betul. tapi penyakit jantung. Bawaan. Dokter, kalau misalnya bahan alami dok untuk menyembuhkan penyakit Kawasaki ini ada nggak sih dari dokter rekomendasinya gitu? Ya. Jadi kalau memang sudah terdiagnosis penyakit Kawasaki, sudah confirm, artinya Iya udah banget, jelas dok, ya? banget ini penyakit Kawasaki, maka obatnya hanya dengan imunoglobulin dan memberikan obat antiinflamasi. Untuk saat ini obat-obat tradisional ya, untuk saat ini ya memang belum terbukti. Mungkin nanti harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Yang ada saat ini adalah imunoglobulin sebagai penanganan untuk penyakit Kawasaki. Baik, dokter ini pertanyaan terakhir dok. Tipsnya dari dokter ya, selaku dokter spesialis anak konsultan, pantes dokter tuh jadi dari dokter spesialis anak maksudnya dok, karena emang enak banget ngobrolnya gitu tentang anak, konsultasi, tipsnya dari dokter untuk orang tua agar anaknya itu terhindar dari penyakit Kawasaki. Ya, jadi tipsnya untuk terhindar adalah pola hidup yang sehat. Di samping bisa menghindari penyakit Kawasaki, tentu saja pola hidup yang sehat adalah menghindarkan bayi kita dari semua penyakit infeksi yang lainnya ya. Kemudian tip yang kedua adalah bagaimana cara kita mengenalnya, ini yang penting. Cara mengenalnya adalah jika anak kita ada demam, kemudian ada ruam, kemudian ada tanda-tanda spesifik lainnya seperti yang tadi saya sebutkan, ada mata merah, kemudian bibirnya merah, lidahnya juga merah, ada ruam merah, maka segera berobat ke dokter sehingga nanti dokter bisa memastikan apakah kelainan ini disebabkan oleh penyakit Kawasaki atau bukan. Jadi itu tips-tipsnya. Dan yang ketiga adalah makin dini kita tahu bahwa ini penyakit Kawasaki, tentu saja akan memberikan hasil pengobatan yang akan baik untuk di kemudian harinya. Saya kira itu saja tipsnya. Baik, itu dia tipsnya ya dok. Terima kasih ya dok. Semoga dokter sehat selalu. Kita berdiri dulu Ayo, dong. Mau ucapkan terima kasih sekali iya. lagi untuk seluruh Sobat Sipa yang sudah menonton. Terima kasih juga untuk Dr. Ria Nova, spesialis anak konsultan. Baik. Hari ini membahas tentang penyakit Kawasaki. Terima kasih juga untuk seluruh Sobat Sipa dari SMK Kesehatan Atala Putra Palembang yang sudah menonton. Semoga kita sehat selalu dan sampai bertemu lagi di talk show sehati dengan tema yang lebih seru lagi. Saya Altiara Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bertahun-tahun aku hidup di perantauan, meninggalkan cintaku jauh dari kampung halaman. Aku galau, jauh dari dirimu. Oh, pulang malu tak pulang rindu, yang nasib belum menentu. Ada siapa